Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Ngopi, ruang ngobrolin perkara iman, ngobrol santai namun bermakna. Selamat datang teman-teman di Ruang Ngopi, ruang ngobrolin perkara iman, ngobrol santai namun bermakna. Untuk pembahasan kita kali ini, sebagaimana biasanya nanti kami infokan melalui pantun. Nanti bilang cakep teman-teman ya. Oke. Bulan bersinar di malam hari, pungguk di bawah merindukannya. Adapun judul pembahasan kita kali ini, neraka adalah tempat untuk anak yang durhaka kepada ibunya. Sahabat-sahabat Ruang Ngopi, di bulan ini beberapa minggu yang lalu kita digemparkan dengan berita seorang anak yang berada, kalau tidak salah, di Probolinggo ya, Jawa Timur. Seorang anak di Probolinggo, Jawa Timur menelantarkan ibunya, bahkan sampai membuang ibunya sendiri di jalan. Nah, ini sangat miris kita melihatnya teman-teman ya. Coba kita lihat dulu video berikut ini. Dibuang, diusir sama anaknya sendiri. Nah, nah, saya kendain di anak. ya. Anak kandung di Probolinggo tega menganiaya dan menelantarkan ibunya sampai tidur di pinggir jalan. Ia adalah Musrika yang tega mengusir ibunya Nortaji. Bahkan video Musrika mendorong ibunya hingga terjatuh juga viral di media sosial. Kisah ini viral dan dibagikan pemilik akun TikTok pendiri Gria Lansia Malang Arif Chamra pada Jumat, 25 Juli 2025. Setelah menerima laporan video itu, Arif Chamra langsung datang mengevakuasi Nortaji. Arif juga menanyakan lagi apakah Musrika sudah bulat menyerahkan ibunya ke Gria Lansia. Musrika menyinggung soal trauma yang dialaminya. Bahkan ia juga menegaskan tidak minta diberitahu jika ibunya meninggal. Musrika mengaku sudah ikhlas jika ibunya dibawa ke Gria Lansia dan tidak menyesal. Akhirnya Nortaji pun dibawa ke Gria Lansia Malang dan akan dirawat di sana hingga meninggal dunia. Seperti yang sudah menjadi peraturan di Gria Lansia, jika ada lansia yang masih punya keluarga namun dititipkan, maka pihak keluarga tidak boleh bertemu lagi. Sementara itu warga setempat mengatakan, kejadian itu terjadi 1 bulan yang lalu namun baru viral. Video itu diviralkan petugas dari Panti Jompo. Nah teman-teman, itu tadi cuplikan video seorang anak yang tega tidak merawat ibunya sampai ibunya tidur di pinggir jalan. Teman-teman seluruhnya, di dalam Islam sangat menekankan untuk berbakti kepada kedua orang tua, kepada ayah, kepada ibu. Apa hukum orang yang durhaka kepada kedua orang tua? Orang yang durhaka kepada ibu dan ayahnya, jangan harap dia bisa mencium baunya surga. Karena letak orang yang durhaka kepada orang tuanya, kepada ibu, kepada ayahnya, itu adalah kekal abadi di neraka. Ma'asyiral muslimin, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, banyak hadis Rasulullah yang menyatakan tentang kita harus berbakti kepada kedua orang tua, kepada ibu, kepada ayah. Salah satunya itu adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka.
Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Apa yang Rasulullah jawab? Rasulullah menjawab, "Qala ummuka." Orang yang pertama kali yang harus engkau bakti itu adalah ibumu. Kemudian bertanya lagi seorang laki-laki ini kepada Rasulullah. Qala thumma man? Kemudian dia bertanya, setelah itu siapa wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Qala ummuka. Rasulullah menjawab, ibumu. Setelah itu bertanya lagi seorang laki-laki ini. Qala thumma man? Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Qala ummuka. Qala thumma man? Bertanya lagi dia sama Rasulullah. Kemudian siapa ya Rasulullah? Barulah Rasulullah, Qala abuka. Setelah itu Rasulullah baru menjawab, orang yang harus engkau bakti selanjutnya adalah ayahmu. Jadi beberapa kali Rasulullah menjawab orang yang harus kita bakti itu ibu. Sampai di sini Rasulullah sampai menyatakan beberapa kali ibumu, 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 baru ayahmu. 3 kali Rasulullah mengatakan ummuka, 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 wa abuka. Itu teman-teman. Orang yang pertama kali yang harus kita bakti itu ibumu, 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 dan ayahmu. Itulah berbakti kepada kedua orang tua. Dengan melihat video tadi miris kita melihatnya. Dia tidak mengetahui betapa susahnya ibunya melahirkannya, betapa susahnya ibu mengandungnya, betapa susahnya ibu merawatnya dari kecil hingga ia besar. Namun ketika ia sudah besar, dia tidak bisa berbakti kepada orang tua. Dia tidak bisa membalas apa yang orang tua lakukan kepadanya. Hadirin, orang tua itu tidak meminta balasan hartanya kita. Kalau semisal pun seluruh harta kita, diri kita, kita serahkan untuk kedua orang tua kita untuk membayar apa yang mereka lakukan kepada kita dari kecil, menyayangi kita hingga besar. Percayalah, semua harta kekayaanmu tak cukup untuk membayar kedua orang tuamu. Teman-teman, pernahkah teman-teman mendengarkan kisah di zaman Rasulullah SAW itu ada sebuah peristiwa yaitu dikenal dengan Alqamah. Ada seorang yang bernama Alqamah yang mana konon dikisahkan pada zaman Rasulullah. Ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, banyak puasa, banyak bersedekah. Suatu ketika ia sakit keras, maka istri mengirimi utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau keadaan Alqamah. Maka Rasulullah SAW pun mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabbah untuk melihat keadaannya. Beliau bersabda, pergilah ke rumah Alqamah dan talkinlah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya mereka berangkat ke rumahnya. Ternyata saat itu Alqamah sudah dalam keadaan nazak. Maka segeralah mereka mentalkinnya. Namun ternyata lisan Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Langsung saja mereka melapor kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua? Ada yang menjawab, ada wahai Rasulullah, dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta.
Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemuinya dan beliau berkata kepada utusan tersebut, katakanlah kepada ibu Alqamah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah maka datanglah. Namun kalau tidak maka biarkanlah Rasulullah yang mendatangimu. Setelah itu tatkala utusan telah sampai pada ibu Alqamah dan pesan beliau disampaikan, maka dia berkata, sayalah yang lebih berhak mendatangi Rasulullah. Jadi maka dia pun memakai tongkat dan berjalan terengah-engah, berjalan mendatangi Rasulullah. Sampai di rumah Rasulullah dia mengucapkan salam kepada Rasulullah dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur, sebab jika engkau berbohong maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku sebagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqamah. Sang ibu menjawab, wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, dia banyak berpuasa dan bersenang bersedekah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, apa perasaanmu padanya? Dia menjawab, saya marah kepadanya wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, kenapa engkau marah? Kenapa? Dia menjawab, wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya dan dia pun durhaka kepada saya. Maka Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga dia tidak bisa mengucapkan syahadat. Kemudian beliau bersabda, wahai Bilal, pergilah dan kumpulkanlah kayu bakar yang banyak. Si ibu berkata, wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perbuat? Beliau menjawab, saya akan membakarnya di hadapanmu. Dia menjawab, wahai Rasulullah, saya tidak tahan kalau engkau membakar anakku di hadapanku. Maka Rasulullah menjawab, wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih dari siksaan itu. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sholat, puasa dan sedekahnya tidak akan memberikan manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, sebagai Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridho pada anak saya Alqamah. Rasulullah pun berkata kepada Bilal, wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat atau belum. Barangkali ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya, barangkali dia malu kepadaku. Kemudian Bilal pergi ke rumah Alqamah dan melihat keadaan Alqamah, dan ketika itu alhamdulillah Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah teman-teman, ini adalah kisah Alqamah yang dia durhaka kepada ibunya. Di akhir ayatnya dia sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai Rasulullah mengatakan kepada ibunya akan membakar Alqamah. Karena kenapa? Rasulullah mengatakan api yang membakar jasadnya itu tidak seberapa dibandingkan siksaan Allah karena dia durhaka kepada orang tuanya. Teman-teman, semoga kisah ini bisa menjadi menjadikan kita untuk semakin taat kepada kedua orang tua, semakin berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada ibu kita, kepada ayah kita. Karena Rasulullah juga pernah mengatakan, Rasulullah pernah bersabda, maukah kalian kuberitahukan dosa yang paling besar? Salah satu yang Rasulullah ucapkan yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Teman-teman yang sedang menonton ini, kalau masih mempunyai kedua orang tua, maka rawatlah kedua orang tuanya dengan baik. Kalau orang tuanya telah meninggal, maka doakanlah kedua orang tuanya, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan menempatkan almarhum dan almarhumah di tempat yang terbaik di sisinya. Jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua. Oke, terima kasih. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum kita tutup, kita seruput dulu kopi coklat ya, kopi susunya. Alhamdulillah. Oke, goodbye. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.